Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Edi Setio. Pada kesempatan saat ini saya sudah berada di kandang sapi Denny Banteng Betawi dan sudah bersama pemilik ya, Pak J Denny ya Pak ya. Pak, boleh tanya-tanya sedikit ya Pak ya tentang ternakan ini Pak ya. Awal mulanya itu dari kapan sih Pak? Saya mulai ternak dari tahun 2000. Dari Sejak tahun nikah, habis nikah. dari tahun 2000 ya Pak ya. Ya, Itu dimulai dari berapa ekor itu Pak? waktu tahun 2000 itu dimulai dari 1 ekor. Dari 1 ekor ya Pak ya. Ya, terus tahun berikutnya jadi 2 ekor. Tahun berikutnya lagi jadi 4 ekor. Oh, Tahun menambah-nambah berikutnya terus. lagi jadi 8 ekor. Terus berkelipatan terus. Oh, berarti awal mulanya dari satu dijualnya pada saat Idul Adha aja kali ya Pak ya. Iya, dijualnya pada saat Idul Adha. Ya, sekarang juga kalau ada yang beli dijual buat Iya. buat orang hajatan, buat ya orang ada yang nazar Iya. itu dijual kalau ada yang beli. Berarti Tapi fokusnya di Idul Idul Adha Adha ya jualnya. Pak ya. Berarti awal mulanya tahun 2000 sampai sekarang itu udah 2021 ya Pak ya. Berarti sekitar 21 tahun ya Pak ya. Ya, 21 tahun ini udah berapa ekor semuanya Pak? 200 lebih lah. Udah 200 sekitar ekor lebih. 200 ekor ya Pak ya. Ah, Pak, apa sih Pak yang membuat Bapak itu tertarik untuk memelihara sapi? Yang membuat saya tertarik melihara sapi karena saya dari kecil hobi sama binatang. Dan semua binatang saya hobi dari kecil. Jadi ya karena hobi sama hewan, jadi semua hewan saya tertarik gitu. Tertarik buat gitu ya. buat melihara. Termasuk salah satunya sapi ini ya Pak ya. Termasuk salah satunya sapi. Karena sapi itu dulu kakek saya juga melihara sapi waktu di Buncit kakek saya peternak sapi perah perempuan yang diambil susunya. Nah, pada zaman dulu sapi perah itu kalau beranak laki, petani sapi perah itu sedih petani sapi perah sedih kalau beranaknya laki. Kalau beranak perempuan dia gembira dulu di zaman dulu. Nah, saya berpikir kenapa saya nggak kembangin sapi perah lakinya aja buat korban. Nah, dulu waktu saya baru merintis banyak yang ya nggak suka lah sama sapi perah gini. Ternyata alhamdulillah sekarang banyak yang suka sama buat korban sapi perah begini. Iya. Bisa habis sampai kalau hari raya kurban bisa habis sampai 300 ekoran saya sapi perah FH ini. Sapi perah FH ini sebenarnya sapi yang dagingnya paling bagus. Maksudnya paling bagus itu paling enak, paling gurih dimakan. Kalau dia dagingnya lembut, mudah empuk. Biasa kalau orang Turki itu pakai buat kebab. Dia mudah empuk, boleh diadu daging sapi ini. Emang kalau jenis sapi Bali, sapi kerbau atau sapi-sapi yang lain itu dagingnya agak keras, agak ya bagus, kualitas orang-orang bilang nomor 1. Tapi kalau saya khususnya lebih enak sapi ini karena dia rasanya gurih sama mudah empuk sapi ini. Sapi FH ya Pak ya. Berarti itu salah satu beberapa kelebihan dari sapi FH ya Pak ya. Ya. Nah Pak, selama 21 tahun ini apa sih Pak kendala yang dihadapin itu Pak? Maksudnya kendala gimana nih? Kendala dalam beternaknya. Maksudnya ngalamin gak sih sapi sakit sampai Kalau yang namanya kita main hewan, main barang bernyawa, itu yang namanya sakit mati itu udah pasti. Nggak mungkin nggak ada yang sakit atau nggak ada yang mati, itu nggak mungkin karena ini barang bernyawa. Ya, yang penting kita
ini apa namanya, yang penting kita ngelihat waktu dia sakit, sebelum dia mati tuh waktu dia sakit atau dia apa, kita harus buru-buru tanganin. Maksudnya tangan itu dalam arti harus buru-buru kita obatin. Kalau udah lewat telat, maksudnya telat ngobatin, ya resikonya bisa mati. Karena dia kalau sapi kalau udah sakit nggak mau makan, pasti nggak mau makan dah kalau udah sakit. Ntar dia ngedrop. Pertama diri, lama-lama tidur nggak mau bangun. Kalau udah nggak mau bangun, nanti lambungnya sakit, bisa mati. Mati ya Pak ya. Lalu kalau untuk kesehatannya sendiri itu ada dokternya, ada dokter apa ditanganin sendiri Pak? Kalau kesehatan sapi saya tanganin sendiri, tapi kalau jenis-jenis misalkan vaksin itu dari Dinas Peternakan Jakarta Selatan, Dinas Peternakan Depok. Kalau vaksin Kandang sapi saya itu ada di Jakarta Selatan, ada di Depok. ada di Jakarta Selatan dan ada di Depok ya Pak ya. Ada 3 kandang. Oh iya. Salah satunya ini ada kandang sapi saya yang di Mampang Depok ini. Yang di rumah ada di Setu Babakan. Di Setu Babakan ada 2 kandang. Berarti kalau untuk teman-teman yang ingin kurban ya Pak ya, kurban khususnya pengen kurban menggunakan sapi FH nih Pak, bisa langsung hubungi Bapak ya Pak ya? Ya, Bisa. kalau teman-teman yang pengen kurban sapi FH, ya sebenarnya sih bukan sapi FH aja di sini. Ya semua jenis sapi ada, sapi, kambing ada di sini. Cuman mayoritasnya di sini kebanyakan sapi FH dan harganya terjangkau. Pokoknya dibandingin sapi-sapi lain lebih murah. Maksudnya harganya terjangkau sapi ini. Sapi gitu. FH ya Pak ya. Kalau sapi FH itu kalau pada saat Idul Adha Pak, itu bisa dimulai dari harga berapa itu Pak? Kalau saya biasanya ngejual dari harga 15 juta sampai 25 juta. 15 juta sampai 25 juta ya Pak ya. Itu biasanya untuk yang 15 juta ada di bobot berapa itu Pak? Ya sekitar 250-an. 250 ya Pak ya. Ada sapi FH. Jadi kandang sapi banteng Betawi ya Pak ya tadi Pak ya. Namanya kandang sapi Deni Banteng Betawi. Kandang sapi Deni Banteng Betawi menyediakan hewan kurban mulai dari harga 15 juta sampai 25 juta ya Pak ya. Nanti kalau untuk yang berminat bisa datang langsung ke kandangnya di mana aja tadi Pak? Kalau kandang saya ada di Jalan Raya Muhammad Kafi 2 dekat wisata Setu Babakan. Tanya aja di situ kalau udah sampai Setu Babakan. Jaga Karsa. Jaga Karsa. Jaga Karsa, Lenteng Agung, Jaga Karsa. Kalau enggak lihat aja alamat saya, map saya di Google ya. Iya, di Google. Di Google. Berarti lebih mudah ya Pak nyarinya ya Pak ya. Karena sudah tercantum di Google Map juga. Oh, kalau untuk pakannya sendiri Pak, di sini apa aja sih Pak yang digunakan Pak? Kalau saya pakannya ya biasa hijauan, rumput, terus ampas tahu sama tetes tebu. Ya kalau ini sama konsentrat brand. Sama brand. Jadi sama aja ya Pak ya pada sapi pada umumnya ya Pak ya. Tapi fokusnya saya ampas tahu sama tetes tebu. Saya bikin tetes tebunya, saya bikin fermentasi. Ya itu yang orang-orang nggak punya. Maksudnya olahannya, jamuannya di tetes tebu itu yang orang-orang nggak gunain, saya gunain, saya bikin sendiri dengan vitamin-vitamin yang saya olah sendiri. Pak, kalau untuk pakan nih Pak, 1 ekor sapi itu perharinya bisa habisin berapa ribu Pak? Ya kalau saya per ekornya 20.000 per ekor 1 hari, itu udah termasuk karyawan.
Oh, berarti itu 20.000 per hari per ekor sudah termasuk karyawan ya Pak ya? Ya, Berarti kalau untuk pemeliharaan sapi FH ini ya Pak, itu biayanya bisa lebih terjangkau ya Pak ya? terjangkau. Bisa lebih terjangkau. Makannya mudah, apa aja dimakan dia. Iya. Kalau untuk sapi FH ini Pak, dia tahan nggak sih Pak pada kondisi dingin gitu Pak? Kalau sapi FH ini sebenarnya dia lebih cocok di dingin karena dia kan ini asal sapi FH itu kan dari Belanda. Namanya kan FH itu kan namanya Friesian Holstein. Friesian Holstein. Iya. Asalnya dari Belanda. Jadi dia lebih cocok di tempat yang dingin. Tapi karena dari kecil udah di Indonesia ya khususnya di Jakarta, di Jabodetabek ya di panas dia kuat juga gitu. Berarti udah mulai bisa menyesuaikan ya Pak ya? Tapi dia lebih bagus kalau FH di tempat dingin. Di tempat dingin ya Pak ya. Iya. Pak, selama ini kan Bapak kan sudah 20 tahun ya Pak ya, melihara sapi ya Pak ya. Iya. Dan sudah banyak juga kendala yang dihadapi ya Pak ya. Iya. Ada sih apa sih Pak yang bikin Bapak itu bertahan gitu Pak sampai 21 tahun ini Pak? Dari mulai 1 ekor kan sampai sekarang tuh ada di 200 ekor ya Pak ya? 200 ekor lebih. 200 ekor lebih gitu. Yang bikin saya yang bikin saya bertahan ya kalau yang bikin saya bertahan maksudnya bikin bertahan bagaimana nih? Enggak, maksudnya udah memilih untuk diterusin terus Pak. Maksudnya kan kadang kan orang ada juga Pak yang bosan gitu, udah malas gitu Pak melihara sapi gitu. Nah ini apa sih Pak yang bikin Bapak tuh saya tetap gitu? Yang bikin saya bertahan itu ya karena satu saya hobi sama hewan terutama sapi. Yang kedua ya karena saya dapat bisa makan bisa segala-galanya dari sapi. Kalau saya nggak melihara sapi saya mau kerja apaan, orang saya nggak punya ijazah. Ijazah saya hilang satu-satunya SD. Gitu. Berarti salah satu hobi ya Pak ya yang Salah membuat satunya hobi. tapi hobi yang bisa menghasilkan ya Pak ya. Iya, hobi yang bisa menghasilkan. Hobi Dan yang emang ini udah jadi jantung saya, penghasilan saya. Jadi nggak bisa mundur, nggak bisa mundur atau nggak bisa bosen. Ya selama lagi sehat, panjang umur, insya Allah pengen melihara sapi. melihara sapi seterusnya ya Pak ya. Sampai saya tutup usia dah gitu. Berarti akan diterusin ya Pak ya sampai generasi penerusnya Bapak ya Pak ya. Insya Allah ada yang mau. Kadang-kadang kan kalau zaman sekarang susah di Jakarta atau di Depok orang yang mau beternak sapi ya kan kendalanya kan bau kata orang-orang atau bagaimana. Banyak yang nggak suka kalau kita beternak sapi, banyak yang nggak suka karena ya lingkungan kan ya orang-orang namanya orang pendatang itu yang pada nggak suka baru punya rumah punya ini di sekitar kandang dia merasa terganggu ya Pak ya. Dia merasa paling itu bau lah apalah provokatorin biar supaya nggak ya pokoknya kalau di sapi itu ujiannya yang begitu-begitu dah yang banyakan orang yang nggak sukanya di lingkungan. Yang penting mah dibutuhkan rasa komitmen ya Pak ya. Komitmen dari awal kita berani ngadepin orang-orang. Kalau kita nggak berani ngadepin orang-orang, nanti kita digunjingin, diapain segala macem, kita bisa berhenti main sapi. Kan banyak yang nggak senang. Ada kandang sapi, banyak yang nggak senang dekat rumahnya. Ngerasa terganggu dengan baunya ya Pak ya. Baunya apanya gitu. Yang penting kita berani aja orang tanah bangunan semua kan
milik kita, ngapain kita takut gitu. Kalau milik kita, tanah, bangunan milik kita, kita mau bikinin apaan kek, yang penting hak kita gitu. Kita hak kita, kewajiban kita, jangan takut sama orang-orang yang rese-rese gitu. Kalau misalkan ada orang yang rese-rese, kalau saya nih di pribadi saya, daripada saya berhenti diusik-usik orang, mendingan saya mati, saya lawan sampai di mana. Saya orangnya kagak bakalan takut. Mendingan saya lawan sampai di mana saya lawan gitu. Ya kalau misalkan orang itu nggak suka juga, ya bayarin lahan kita gitu. Jangan takut dah pokoknya bagi peternak-peternak sama orang-orang yang rese-rese. Jadi itu ada sedikit motivasi juga ya Pak ya? Iya. Untuk ternak-ternak yang baru memulai sapi atau yang sudah lama berkecimpung di dunia sapi, namun terkendala hambatan tetangga ya Pak ya? Yang penting kita hak kita sendiri, hak kewajiban kita sendiri, tanah kita, anak kita, jangan takut. Jangan takut dah pokoknya, lawan aja terus kalau masalah itu. Karena kan kita emang nyari nafkahnya beternak, bertani, masa kita mau kalah sama orang-orang yang lain-lain. Ya misalkan dia kerja di mana ya itu kan urusan dia. Kalau kita beternak aja, dan peternak nggak bakal ganggu orang. Kalau urusan bau itu kan bukan urusan kita. Bau itu kan urusan angin yang bawa pergi ke rumah dia. Anginnya ke selatan dia lari ke selatan, anginnya ke barat dia lari ke barat, anginnya ke timur dia lari ke timur. Nah kalau si peternak mah nggak naroin bau di rumahnya dia atau di hidung dia atau di mana-mana. Itu kan bukan urusan kita, urusan yang ngatur angin, ya enggak? Iya Pak. Jadi itu sedikit cerita dari Pak Haji Denny selaku pemilik kandang sapi Denny Banteng Betawi ya Pak ya. Wah, apalagi zaman tahun-tahun yang kemarin, saya sempat dipanggil ke wali kota, kelurahan, kecamatan, sampai kemana-mana saya dipanggil ke RT gara-gara orang-orang itu. Tapi alhamdulillah saya adepin, saya lawan, pokoknya saya adepin, saya lawan. Saya itu alhamdulillah sekarang tenang. Yang terutama yang di Setu Babakan, wah saya waktu tahun itu kalau nggak salah tahun 2017 apa tahun berapa itu, saya hampir setiap minggu dipanggil kelurahan, kecamatan, sampai ke wali kota. Beginilah, ada laporan inilah, laporan itulah. Sedangkan saya miara sapi itu dari tahun 2000. Orang-orang itu baru pada datang tinggal di lingkungan kandang sapi saya, tapi pada ngelapor ke sono ke sini. Itu katanya orang-orang kelurahan ada yang lapor, ada yang ini. Saya dipanggil, ya, saya tanya siapa orang yang lapor, nggak pernah dikasih tahu. Ya, ya, tapi alhamdulillah sekarang udah aman, alhamdulillah nggak ada lagi laporan segala. Itu kan intinya kan sebenarnya intinya itu orang-orang yang ngelapor itu kan intinya cemburuan sosial itu kalau kata orang. Cemburu dia ngeliat kita begini bisa maju, bisa begini, dia nggak bisa, dia cemburu. Apalagi saya orang anak Betawi asli saya Betawi, pengen diusik-usik, pengen diusir, pengen disuruh berhenti sampai titik darah penghabisan, saya nggak bakalan mundur, saya berani mati. Kalau nggak percaya, coba aja ayo gitu. Saya putra Betawi asli, saya ngerintis dari nol, saya nggak ngerugiin siapa-siapa, diusik-usik, saya dilaporin, saya itu. Waktu saya masih kecil, masih 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, nggak ada yang musik-musik. Terserah saya berhasil, baru banyak yang musik-musik saya. Tapi alhamdulillah sekarang udah enggak, sekarang udah tenang. Waktu kemarin tahun-tahun 2017, 16, wah saya bolak-balik ke wali kota Jakarta Selatan, dipanggil dari dinas tata airnya apa segala macem itu gitu. Alhamdulillah.
Dan kalau untuk sapi-sapinya sendiri Pak, itu biasanya Bapak dapat dari mana itu Pak? Kalau sapi-sapi ini saya ngambilnya kalau FH itu kan kebanyakan adanya di pasar Sunggingan Boyolali. Banyaknya, tapi sih ada yang dari Bandung, ada yang dari Jawa Timur, Pujon, macam-macam dah pokoknya. Tapi kan kumpulnya di Boyolali banyaknya. Jadi di pasar sapi Sunggingan Boyolali, Jawa Tengah. Berarti dapat sapinya langsung dari tempatnya ya Pak ya? Dari pasar saya dari belanja pasar sendiri. Boyolali ya Pak ya? Sendiri, ke pasar sapi Sunggingan Boyolali saya cari bibit sendiri. Saya yang bawa pakai truk sendiri, maksudnya saya yang kawal sendiri. Saya nggak bisa nyupir. Jadi saya nyewa truk, saya kawal sendiri sampai di Jakarta, sampai di sini. Ya ini sapi-sapi saya ini udah ada di sini 6 bulanan lah. Udah ada 6 bulanan ya. Nah, dari habis Idul Adha habis langsung bersih-bersih kandang, rapi-rapi kandang, 1,5 bulan baru diisi lagi. Diisi lagi ya Pak ya. Jadi habis Idul Adha 1,5 bulan, 2 bulan baru kita isi lagi kandangnya setelah dibersihin. Tapi kalau ada ternak sekitar nih Pak yang memiliki 1 atau 2 ekor sapi yang ingin menjual ke Pak Haji Denny nih, itu diterima nggak Pak? Wah diterima, saya juga sering beli dari petani-petani yang ada di Depok, Citayam, Sawangan, sekitarnya, pokoknya daerah Bogor, daerah Ciawi juga saya pernah beli sapi. Itu ada tuh berapa ekor dari Ciawi, masih kecil-kecil itu di situ. Kemarin ada saya beli kalau nggak salah 8 ekor. 8 ekor apa ya? Berarti selain ngambil dari Jawa Tengah, nerima hasil ternak petani sekitar juga ya Pak ya? Iya, nerima. Pokoknya jual beli dah. Kalau petani juga ada yang butuh sapi, ya kita jual. Yang ya jenis sapi apa aja, bukan Eva kan khusus saya. Kalau sapi-sapi yang lain ada di rumah saya, ada sapi PO, Limosin, Pegon, Metal ada. Jadi baiklah teman-teman, sekian liputan saya bersama Pak Haji Denny selaku pemilik kandang sapi Denny Banteng Betawi. Sekali lagi untuk teman-teman yang membutuhkan hewan kurban, bisa langsung hubungi Pak Haji Denny ya Pak ya. Iya. Nanti nomor telepon izin saya taruh di deskripsi ya Pak ya. Iya. Nah, nomor telepon saya 087786170283. Ya. Nanti bisa langsung hubungi Pak Haji Denny. Untuk kurban bisa dari mulai harga 15 juta ya Pak ya. Iya. Ya. Jadi sampai harga ya kalau Eva sampai 25 lah. Terus kalau Limosin ada yang 1 ton juga ada di rumah. 1 ton ada juga ya Pak ya. Iya. Jadi untuk sapi-sapi FH, untuk teman-teman yang membutuhkan hewan kurban dengan harga terjangkau bisa langsung hubungi kandang sapi Denny Banteng Betawi. Sekian liputan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.